Ada 5 miskonsepsi P5, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Jadi 5 konsepsi ini yang harus kita hindari supaya P5 itu berjalan dengan baik. Miskonsepsi apa saja? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaya No Bintang. Setelah berjalan sekitar setahun atau 2 tahun ini, ternyata terdapat penyimpangan dari P5. Penyimpangan itu pada akhirnya menjadi miskonsepsi atau konsepsi yang salah terhadap proyek pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi itu tentu perlu segera diluruskan supaya tidak terjadi amburadul, ruwet, kesana kemari. P5 dalam rangka kurikulum Merdeka. Apa saja? Yang pertama, anggapan bahwa P5 itu integrasi dari berbagai macam pelajaran. Itu kurang tepat. P5 itu bukan integrasi atau asimilasi dari berbagai mata pelajaran. P5 hanyalah satu segmen dari sekian segmen, satu momen dari sekian momen, dan satu interseksi dari interseksi yang lain yang mampu menguatkan P5. Jadi proyek P5 ini harus dipahami bukan integrasi, tetapi salah satu kegiatan co-kurikuler yang mendukung kurikuler itu, ya. Nah, bukan integrasi atau asimilasi mata pelajaran, melainkan kegiatan co-kurikuler yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, guru tidak perlu memasukkan CP, tidak perlu memberikan TP, tidak perlu. Cukup bagaimana supaya komponen pelajar Pancasila yang 6 itu menjadi satu kesatuan yang disebut co-kurikuler. Nah, yang kedua, P5 bukan satu-satunya metode yang bisa mencapai ketercapaian pelajar Pancasila. Masih banyak yang lain, bukan satu-satunya. Ada ekstrakurikuler, ada pembiasaan di kelas atau kehidupan sehari-hari di sekolah, dan ada intrakurikuler, serta ada budaya sekolah. Jadi bukan satu-satunya P5 itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, P5 itu tidak harus menghasilkan sebuah proyek. Tidak harus sebuah proyek yang harus dihasilkan, dan juga tidak harus dipamerkan dalam kegiatan gelar karya, pameran, panen raya, market day, atau hari jual beli, atau lainnya. Jadi P5 itu bisa dalam bentuk aksi, dalam bentuk presentasi, dalam bentuk penyelesaian kasus, tidak harus lewat market day. Rata-rata kan pameran semua, pameran P5, tidak harus itu. Anak supaya tidak jenuh, buatlah P5 yang lebih kreatif. Yang penting dia adalah interseksi, segmen atau momentum untuk memainkan P5 itu. Nah, yang keempat, P5 jangan menyasar ke produk hasil. P5 itu tidak harus menyasar pada produk hasil. Dia bisa saja pada produk cara, pada produk alternatif atau produk-produk yang lain. Jadi P5 jangan dianggap hanya sebagai sesuatu yang harus dipamerkan. Contohnya membuat poster.
Jangan posternya yang dilihat indah atau tidak, tetapi bagaimana ketika membuat poster itu, apakah ada kerjasama dari anak, apakah ada kemandirian, apakah ada kegotong royongan, apakah ada kebinekaan global, dan seterusnya. Posternya hanya media semata. Nah, yang kelima, P5 itu sesuatu yang sederhana, jangan dibuat rumit, seolah-olah semuanya ditinggalkan, dan harus konsentrasi pada P5. Tidak, P5 itu hanyalah salah satu segmen untuk keberhasilan pelajar Pancasila. Segmen itu hanya dari co-kurikuler, bukan kurikuler. P5 itu co-kurikuler, bukan kurikuler. Jadi jangan dipakai sebagai sesuatu yang ribet, yang waktunya panjang, menghabiskan waktu, sehingga mata pelajaran ditinggalkan. Demikian pelaksanaan Proyek Pelajar Pancasila. Semoga miskonsepsi ini dapat kita benarkan, dapat segera kita selesaikan, dan enjoy saja ketika melaksanakan P5 di sekolah. Demikian, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.